Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam teman-teman, jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Kali ini saya akan bahas tentang afirmasi. Ada yang bertanya ke saya, kenapa sudah berafirmasi, bahkan sudah bertahun-tahun afirmasi tapi tidak membuahkan hasil yang baik. Saya akan jawab juga di video ini, dan sekaligus yang barusan belajar tentang afirmasi, saya juga akan jelaskan tentang bagaimana caranya berafirmasi yang baik sehingga cepat membawa dampak ke dalam kehidupan kamu sesuai dengan afirmasi yang sering kamu ucapkan. Tonton videonya sampai selesai. Namun sebelum saya bahas, seperti biasanya saya akan informasikan dua hal dulu buat kamu yang ingin mengikuti kelas atau sekolah rahasia kajaban doa yang saya adakan dengan basic keilmuan Law of Attraction. Durasinya 1 tahun, kemudian pertemuannya 1 minggu sekali. Pendaftarannya sudah mulai dibuka dan sudah berlangsung juga. Di sana kamu akan mendapatkan edukasi dari saya secara langsung via online, dan juga kamu akan mendapatkan video edukasi atau video narasi yang akan saya berikan secara berkala. Kemudian juga akan mendapatkan audio terapi sebagai penunjang agar bawah sadar kamu bisa lebih terarah dan bawah sadar kamu benar-benar menarik keberlimpahan. Untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bulan Juni nanti tanggal 2, 3, 4 saya adakan seminar bootcamp ya, 3 hari 2 malam dengan program keberlimpahan. Sekali lagi 3 hari 2 malam bersama saya, dan di hari pertama kita akan bahas ilmunya secara total, dan bahkan saya juga akan mendengarkan cerita kamu atau kendala kamu dalam berilmu, dalam menerapkan ilmunya. Dan di hari yang kedua totalitas saya akan program kamu dengan hipnoterapi, dengan apapun yang bisa saya perbuat untuk membantu bawah sadar kamu datanya menjadi berlimpah. Segera daftarkan diri kamu, dan untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor. Nanti akan dijelaskan lebih detailnya oleh Mas Roni di nomor WA tersebut. Baik teman-teman, saya ingin bahas tentang afirmasi sekarang nih. Pertama, saya membuat video ini atau materi ini karena memang banyak banget yang bertanya tentang afirmasi yang selama ini diucapkan, diterapkan, tapi tak membuahkan hasil. Apakah ilmu ini bohong, atau afirmasinya yang salah, atau mungkin program di bawah sadarmu yang berbeda dengan afirmasi yang sering kamu sebutkan? Ya, ini sebenarnya banyak hal, banyak faktor, banyak penyebab. Maka di video kali ini saya coba akan urut dari yang pertama sampai nanti kamu benar-benar paham, lalu kamu akan mengatakan, oh ternyata ini tak penyebabnya. Oke? Pertama, kamu harus paham dulu afirmasi itu apa. Afirmasi itu adalah sesuatu atau kata-kata yang kamu ucapkan dengan tujuan memprogram pikiran bawah sadar, dengan tujuan agar self-talk-nya menjadi baik. Jadi sebenarnya antara afirmasi dan self-talk itu dua hal yang harus berjalan seiringan. Seperti yang pernah saya katakan bahwa kebanyakan manusia itu berantem dengan pikirannya sendiri. Ya, setiap harinya hanya konflik aja dengan dirinya sendiri, antara pikiran dan hatinya, antara ucapan dengan hatinya itu banyak tidak selarasnya. Kata-katanya ngomong apa, ngomong positif, tapi hatinya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Nah, kalau afirmasi itu diucapkan, tapi kalau self-talk itu dibatin, kata hati lah istilahnya ya. Jadi simpelnya kata hati, ngebatin. Kita harus paham, kita harus tahu bahwa yang pasti terhubung pada alam semesta itu adalah hati kita. Kalau dibandingkan mana powerful antara afirmasi dengan self-talk, ya jelas lebih powerful self-talk dong. Karena apapun yang ada di dalam hati kita itu pasti menggunakan perasaan. Kalau sudah menggunakan perasaan, lebih powerful daripada hanya mengucapkan. Walaupun tidak bisa saya pungkiri, karena sering saya sampaikan juga, bahwa ucapan kita adalah doa, bermula dari pikiran kita. Apapun yang ada di pikiran kita itu akan keluar menjadi sebuah perkataan, dan apapun yang kita ucapkan itu akan kita kerjakan, tindakan, dan ketika itu dilakukan berulang menjadi sebuah kebiasaan atau habit barunya kita. Kemudian dari habit berubah atau membentuk menjadi karakter, dan dari karakter tersebut kita berperilaku, pada akhirnya mengundang satu nasib yang hari ini kita jalani. Semua itu bermula dari pikiran. Pikiran yang dimaksud adalah hati ya teman-teman ya. Kalau hatinya A, itu keluarnya pasti A.
Cuma karena memang beredar banyak ilmu tentang afirmasi, hatinya mengatakan A, kata-katanya mengeluarkan B. B yang saya maksud adalah keinginannya, tapi hatinya penuh dengan penolakan. Ini loh sebabnya kenapa afirmasimu dari dulu sampai sekarang itu tidak membentuk, tidak menjadi, ya. Padahal yang diucapkan jadi tindakan, tindakan jadi kebiasaan, kemudian jadi karakter, kemudian jadi nasib. Kenapa ini menjadi tersangkalkan? Ya karena memang sumbernya dari hati. Yang connect pada alam semesta itu adalah hati. Bahkan yang connect atau terhubung kepada Tuhan, kepada Allah, itu adalah hati kita. So, perbaiki atau perhatikan baik-baik apa yang ada di dalam hatimu. Jadi afirmasinya itu nomor 2. Yang pertama adalah self-talk-nya dulu. Hatinya dulu diperbaiki. Kalau hatinya baik, otomatis afirmasinya baik. Atau dibuat terbalik. Tujuannya adalah ketika kita berafirmasi atau Anda berafirmasi, itu membuat hati menjadi selaras dengan apa yang diucapkan. Namun, kalau itu tidak bisa, kalau itu masih belum terjadi atau belum terkabul afirmasimu, berarti ada yang salah dalam hatimu. Apa sudah ngeh di sini? Apa sudah, oh ternyata itu ya. Ya, kita sepakat. Saya yakin kamu akan ngebatin berpikir bahwa mungkin hatinya yang nggak cocok. Mungkin hatinya yang harus dibenahi. Nah pertanyaannya, agar afirmasi oke, self-talk oke, bagaimana caranya? Karena berhubung tadi saya sampaikan bahwa semuanya bermula dari hati, maka kita harus perbaiki hati kita. Nah pertanyaannya, hatimu seperti apa? Kalau boleh saya menebak, ya hatinya tidak selaras. Katakanlah hari ini kamu ingin rezekimu banyak, rezekimu berlimpah. Tetapi dalam batinmu, self-talkmu, kata hatimu, mengatakan sesuatu yang terbalik. Jadi akhirnya afirmasinya gagal. Nah sekarang saya akan bantu kamu. Coba dengerin saya baik-baik, simak baik-baik. Saya ini banyak ketemu orang, ratusan ribuan orang. Kalau teman saya dikit, tapi kalau peserta saya banyak. Kenapa? Karena memang saya buka seminar. Saya bikin sebuah seminar, saya ajak teman-teman penonton saya untuk mengikuti seminar yang saya adakan, dan akhirnya tersadarkan. Nah sadarnya mereka ya akan sesuatu yang saya sampaikan ini, hatinya dulu. Jadi kebanyakan orang karena terdogma dan itu tersimpan di dalam bawah sadar, terdoktrin, tersimpan di hati. Nah yang tersimpan itu adalah sesuatu yang menolak tentang keberlimpahan. Jujur, teman saya, saudara saya juga banyak yang seperti ini, ya, merasakan seperti ini, tetapi masih ngeyel. Nah saya harap teman-teman yang nonton saya saat ini tidak sama seperti yang saya ucapkan tadi. Artinya tidak ngeyel. Cek hatimu. Sekarang ketika kamu sadar bahwa oh iya, jangan-jangan di hati saya ada sesuatu yang menolak tentang keberlimpahan, maka kita rubah. Nah cara merubahnya bagaimana? Barulah kita masuk pada metodenya. Nah metode yang paling senang kamu lakukan, yang sering kamu tunggu-tunggu adalah dengan amalan. Betul kan? Pasti amalan yang kamu tunggu kan, yang kamu suka, yang bisa kamu lakukan. Nah, amalan itu sebenarnya semuanya mandi, ampuh lah istilahnya. Tetapi ketika itu tidak ampuh, bukan amalannya yang tidak ampuh, tetapi hatinya yang tidak ampuh, tidak mandi, atau tidak pas dengan apa yang diamalkan, atau mungkin cara melihat amalan itu yang salah. Jadi amalan yang sering kamu baca itu tujuannya untuk membenahi self-talkmu. Sekarang ketika saya mengatakan bahwa kamu itu adalah manusia yang diciptakan Allah, tujuannya untuk apa? Untuk bahagia. Kalau kamu percaya dan kamu meyakini seperti yang saya katakan seperti ini, itu sudah menjadi pintu awal agar self-talkmu baik. Sekarang batinkan, ya, kita praktek langsung. Ngebatinlah atau batinkan kalimat yang ingin saya ucapkan ini ya. Kamu dengarkan dan kamu ucapkan juga dalam hatimu. Ya, bahwa saya diciptakan Allah untuk bahagia. Itu self-talk ya. Lalu keluarkan lewat kata-kata sekarang. Ya, saya layak untuk bahagia karena Allah menakdirkan saya menjadi manusia yang bahagia dan membahagiakan. Saya lanjut. Sekarang hatinya ngebatin lagi, ucapkan dalam hatimu, self-talk dalam hatimu. Aku bisa bahagia, aku layak bahagia,
dan aku pantas mendapatkan kebahagiaan. Aku membuka diri dengan keajaiban yang ada. Aku adalah magnet uang dan diciptakan oleh Allah di dalam diriku. Sekarang ucapkan, aku berbahagia dengan perasaan ini. Aku sepakat dengan hatiku dan mengizinkan diriku menjadi bahagia dan menjadi magnet akan keberlimpahan itu. Simpel teman-teman ya. Kalau kamu simak baik-baik, kamu gunakan perasaanmu, intinya 3 kata saja, layak, pantas, dan bisa. Masukkan dalam hatimu, aku layak, aku pantas, aku bisa. Aku melayakkan diri, aku memantaskan diri, dan aku bisa. Itu self-talk. Saya rangkum menjadi pendek. Lalu afirmasi yang harus kamu ucapkan adalah, aku mengizinkan diriku dalam kebahagiaan. Aku mengizinkan diriku dalam keberlimpahan. Mulai hari ini, aku memilih jalan kebaikan untuk diriku dan untuk orang yang ada di sekitarku. Gimana perasaannya teman-teman? Pasti beda kan? Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa yang bermasalah bukan afirmasinya, tetapi hatinya. Nah, sekarang saya akan bantu kamu agar afirmasi pun tak tertolak bagi bawah sadar. Oke? Afirmasi yang tak tertolak oleh bawah sadar atau tidak dikritisi lagi oleh bawah sadar adalah dengan melibatkan Allah. Ya, walaupun banyak orang di luaran sana tidak menyertakan nama Allah, tidak melibatkan Allah, toh mereka berhasil. Oh beda, saya ingin satu paket memberikan ke kamu. Kamu dapat bagian dunianya, tetapi juga akhirat tak ketinggalan. Atau kita kejar bagian akhiratnya, dunianya ngikutin. Sekarang cek di perasaanmu teman-teman ya. Cek sekali lagi di perasaanmu. Ketika kamu mengucapkan satu afirmasi dan tidak melibatkan Allah, dan bandingkan dengan afirmasi ketika kamu melibatkan Allah. Contoh kalimatnya begini, aku adalah magnet uang. Ini yang sering beredar ya, yang sering kamu dengarkan di channel YouTube ya. Aku adalah magnet uang, aku adalah magnet keberuntungan, aku adalah magnet keberlimpahan. Anggap saja afirmasinya itu, aku adalah magnet uang. Itu ketika tidak melibatkan Allah, tidak ada pengakuan di sana. Kemudian kita ganti, aku adalah magnet uang, dan magnet tersebut adalah ciptaan Allah. Allah menghadiahkan magnet di dalam diriku untuk menarik banyak keberlimpahan. Ketika melibatkan Allah, bagaimana perasaan kamu? Saya yakin orang yang spiritual, orang yang beriman akan mengatakan, lebih enak kalau saya melibatkan Allah. Perhatikan baik-baik teman-teman. Terkesan simpel, tapi dampaknya luar biasa. Jangan sampai ketika kamu nyaman berafirmasi yang tanpa melibatkan Allah, kamu nyaman di sana, ya, tetapi akan berakibat menjauhkan kita dari Allah. Mengaku sebagai manusia, sebagai hamba, mengaku itu penting banget, dan memang harus wajib bagi saya. Mengaku apa? Mengaku bahwa kita ini ciptaan Allah. Dan kita juga mengaku bahwa manusia itu diciptakan Allah untuk bahagia. Dan bahkan kita mengaku bahwa diri kita hamba. Buktinya dengan cara kita berdoa. Itulah pengakuan kita. Nah, ketika dua hal ini antara afirmasi dan self-talk berjalan seiringan dan selaras, disitulah kemudahan kamu akan datang. Jadi yang dari dulu berafirmasi tetapi tidak membawa dampak, sepertinya ini masalahnya. Sepertinya kebanyakan di situ masalahnya. Dan masalah tepatnya ada di self-talknya yang tidak selaras dengan afirmasinya. Tadi saya sudah berikan caranya agar self-talk dan afirmasi itu selaras. Oke? Solusi yang terpenting adalah libatkan Allah di sana. Kalau kamu melibatkan Allah, insya Allah afirmasimu pun akan nyaman. Dan salah satu penyebabnya, yang paling pasti ini ya, afirmasi dan self-talk itu bertabrakan. Karena disebabkan self-talknya memiliki prinsip sendiri, ucapannya adalah keinginannya. Keinginan untuk memiliki sesuatu, sementara di dalam hati yang disebut dengan self-talk itu malah tidak menginginkan apa yang sudah kamu inginkan. Artinya bertolak belakang. Nah, agar tidak bertolak belakang, cara yang paling ampuh adalah, dan ini pun saya sampaikan di seminar-seminar yang saya adakan, cobalah afirmasimu libatkan Allah. Cobalah hatimu
diperbaiki dengan cara meyakini bahwa Allah menciptakan manusia itu untuk bahagia, dan itu kamu, dan itu saya. Katakan itu dalam hatimu. Simpel teman-teman, saya kembalikan kepada kamu. Rezeki semakin sulit itu disebabkan apa? Ya, yang paling sering saya jumpai adalah hatinya tidak selaras, hatinya masih berada dalam doktrin kemiskinan, mohon maaf, hatinya masih dalam doktrin kebingungan, kemunafikan. Perbaiki hatimu, dan ketika hatimu sudah baik, sudut pandangmu sudah baik, kemudian self talkmu juga sudah baik, otomatis semuanya akan baik karena sumbernya ada di hati. Jadi perbaiki hatimu ya. Yang sering saya katakan adalah perbaiki diri, itu sudah mencakup hati. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaifillah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.